saudara, di minggu yang cerah, di minggu yang berkemenangan pagi hari ini, kita boleh ada karena kasih anugerah Tuhan. Kalau kita ada pada pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Firman mengingatkan kita di dalam 2 Samuel. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sama-sama kita katakan, amin. Ya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah salam sejahtera bagi saudara yang baru bergabung atau baru bersama-sama kita dimanapun saudara berada. Biarlah pagi hari ini, di pagi kebangkitan Tuhan, firman Tuhan mencatat di dalam Lukas 24, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Karena apa saudara? Karena dia bangkit. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Puji Tuhan saudara, kita menyembah Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang bangkit, kita menyembah Allah yang menang. Dan pagi hari ini Allah yang bangkit itu ada atas saudara, ada atas keluarga saudara, ada atas kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan marilah kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah kita berlangsung di bawah kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Sebab itu terimalah salam sejahtera, pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bangga mempunyai Allah yang hidup. Kami bangga mempunyai Allah yang bangkit, Allah yang tidak mati, Allah yang hidup, bahkan ada di dalam hati setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya kebesaran-Mu, buat karya keselamatan yang Kau berikan pada kami. Pagi hari ini kami bersama-sama akan beribadah, merayakan hari Paskah, hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kiranya semangat, damai sejahtera-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Pengurapan-Mu atas setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dan setiap telinga yang mendengar, kami percaya Engkau jamah dan lawat Bapa. Terima kasih, kami akan memuji muliakan nama-Mu dan sebentar kami juga akan dibentuk melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya percaya semua dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Dia Allah yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekali lagi katakan, sekarang telah
kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan, dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bapak dan Ibu di rumah sama-sama katakan, oleh setiap kesaksian kita, nyanyikan dengan penuh semangat, haleluya. Katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, katakan, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Yesus. Di tengah dunia yang semakin jahat, kami bersyukur memiliki Engkau di setiap kehidupan kami. Meskipun kami di rumah Tuhan, tapi kami bisa bersuka cita untuk menyambut, untuk merayakan Paskah Tuhan bersama keluarga kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan Tuhan buat setiap kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mensyukuri kebaikan-Mu Yesus lewat pujian kami Tuhan. Sebab tiada ternilai kasih setia-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hatimu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan.
di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahanmu. Meski
terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan. Biar segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh sampai ke hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, mata dan pendengaran kami Tuhan, untuk diisi kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu yang menjadikan kami kuat untuk menjalani setiap kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau sediakan di tempat ini untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami Bapa. Engkau urapi dengan hikmat marifat-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu mengandung kuasa yang dapat menjadikan kekuatan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah kita menyiapkan hati kita, keberadaan kita di Paskah 2021 ini dengan tema The Greatest Gift. Nah, apa yang ada di benak dan bayangan pikiran kita dengan sebuah tema ini? Di dalam firman-Nya yang terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Saudara, di dalam masa-masa pandemik ini COVID-19 dan akhir-akhir ini saudara nikmati dan saudara amati bersama apa yang sedang dicari orang. Nyawa, kehidupan. Sudah mulai seperti barang yang langka, barang yang istimewa. Bahkan sekarang di mana-mana saudara jumpai. Udahlah Bu, yang penting sehat. Udahlah Bu, yang penting selamat. Sudah enggak memikirkan harta, sudah enggak memikirkan hal-hal lain lagi. Ngomong apa ujungnya, udahlah Bu, yang penting sehat. Ngomong apa kemana ujungnya, udahlah Bu, yang penting selamat, masih dikasih hidup. Betul saudara? Nah, pagi hari ini dihadapkan kepada kita sebuah tema yang mungkin saudara berpikir, kok temanya aneh ya, the greatest gift. Nah, orang hanya berpikir secara manusia. Kalau dikatakan the greatest gift, gift-nya itu pasti sebuah benda, pasti sebuah yang kelihatan. Padahal firman ingatkan, apa yang kelihatan ini sementara. Bahkan yang tidak kelihatan adalah sifatnya kekal. Dan tahun 2021 ini penuh tantangan. Setahun lebih kita sudah bersama-sama melewati sebuah pergumulan yang tidak mudah. Setahun lebih, bahkan akhirnya kapan juga kita nggak tahu. Selesainya COVID ini kapan juga tidak tahu. Mungkin nanti 2 tahun, 3 tahun lagi. Dan COVID tidak pernah hilang karena sudah ada di udara kita. Ada di antara kita. Dan mungkin nanti 2-3 tahun lagi kita lihat COVID sudah kayak orang sakit pilek saja. Kemana lu kemarin gak kelihatan? Iya, gue lagi kena COVID. Nah, seperti itu aja. Oleh sebab itu Tuhan izinkan semuanya agar mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Agar kita waspada, agar kita tetap berdoa, terus menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Karena kekuatan datang dari Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dan Tuhan ingin menyampaikan kasih-Nya. Karena Tuhan katakan bahwa aku datang memberi hidup, hidup berkelimpahan. Bukan untuk memurkai, tapi untuk menyelamatkan kita semuanya. Amin saudara. Kembali lagi di dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Saudara di sini diperhadapkan dengan 2 hal. Memperoleh seluruh dunia. Bayangkan saudara, seluruh dunia tidak ternilai. Saudara mau hitung triliun, saudara mau hitung apapun setengah cara saudara, seluruh dunia. Ada 2 hal. Pagi hari ini kita diperhadapkan apa gunanya memperoleh seluruh dunia. Bayangkan kalau kita memperoleh seluruh dunia, itu kayak apa? Tapi dikatakan kehilangan nyawa. Nah,
Ya. Jadi ada dua hal objek pada pagi hari ini. Seluruh dunia dan nyawa. Saudara diberikan seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Saudara diberikan nyawa tetapi dengan hidup bersyukur apa adanya yang Tuhan izinkan berikan kepada kita. Pilih yang mana? Dan pagi hari ini diperhadapkan. Tatkala saya merenung, tatkala saya berdoa kepada Tuhan. Apa yang hendak Tuhan sampaikan untuk kita semuanya. Menyadarkan bahwa apa yang di dalam dunia ini hanya sementara. Dan yang kelihatan ini sementara. Bahkan seluruh dunia. Saudara mau apa namanya sudah seluruh dunia. Tinggal disuruh pilih, saudara mau seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Siapa mau gantiin nyawa? Nyawa memang tidak kelihatan, tapi tidak bisa digantikan secara real. Tidak bisa digantikan secara logika. Gua gantiin dong nyawa gua. Nggak bisa. Dan tidak ada orang yang mau menggantikan nyawa kita. Alkitab mencatat kita semuanya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih siapakah itu? Kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah kita baru peringati Jumat Agung yang kemarin. Bahwa Tuhan telah memberikan nyawanya untuk kita semuanya agar kita semua diselamatkan. Tidak ada kasih yang lebih besar, the greatest gift, pemberian yang terbesar dan tidak ada taranya, tidak ada bandingan dan tidak bisa disamakan dengan yang lain. Tidak bisa dan tidak ada. Pagi hari ini saya membawa saudara untuk benar-benar coba merenungkan. Kalau kita diberikan seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa. Ada dua objek pada pagi hari ini di hadapan kita. Kita beroleh seluruh dunia kehilangan nyawa, tapi kita masih ada nyawa. Enggak dapat seluruh dunia, tapi dapat seluruh apa yang Tuhan katakan di dalam firman. Bukankah lebih arif atau lebih bijak ataukah lebih tinggi nilainya dengan apa dibandingkan seluruh dunia. Sehingga Yohanes 15 tadi katakan di ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar. Saya percaya setiap kita pasti mengasihi Tuhan. Setelah kita disadarkan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk kita supaya diselamatkan. Dan firman mencatat bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang besar. Dan kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan menuruti segala yang diperintahkan Tuhan. Saudara, Tuhan mengasihi kita tidak pada waktu kita jaya. Tuhan mengasihi kita, Roma 5 ayat yang ke-7, 8 dan 9. Kita baca bersama dengan suara yang keras. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin orang yang baik, ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Lu bayangkan saudara, ketika masih berdosa, Yesus mau mati buat kita supaya kita selamat, supaya dosa itu buang ke tubir laut yang dalam. Kita tidak mengalami lagi dosa, bahkan kita digantikan dengan keselamatan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sama-sama kita katakan amin.
Inilah kebanggaan kita, inilah kebesaran kita, inilah kekuatan kita. Jangan mau masuk neraka, jangan mau kembali ke dalam kehidupan yang lama. Karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Dulu kita salah, gambaran kita rusak, dulu kita jatuh dalam dosa. Tapi kita percaya Tuhan Yesus dibenarkan kembali. Dan kalau kita dibenarkan oleh darahnya, pengorbanannya di kayu salib, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin saudara. Pahami saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan yang rela mati menyerahkan nyawanya. Apa bandingnya dengan harta seluruh dunia? Tapi kalau jiwamu, nyawamu binasa, masuk neraka. Neraka yang sifatnya juga selama-lamanya diseksa, dibakar, enggak mati-mati selama-lamanya. Apa gunanya seluruh dunia enggak bisa nikmati? Nikmatinya nikmati neraka. Dua hal yang kita pikirkan, harta seluruh dunia atau nyawa. Dan tidak ada orang yang mau menggantikan nyawa kita. Tetapi kasih Kristus memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Saudara, biarlah kita memaknai Paskah ini. Tidak hanya sekedar ingatan, wah dulu enak ya kalau belum pandemik kita dapat telur, makanan dan lain sebagainya. Paskah tidak hanya sekecil itu. Arti makna sebuah Paskah kebangkitan Tuhan tidak hanya sekedar apa yang diberikan oleh dunia yang kelihatan oleh mata. Tapi Paskah mempunyai makna yang terpenting untuk kita. Poin yang pertama yang saya dapatkan, bahwa kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kisah Rasul 13 ayat yang ke-39. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dulu kita dibudakin dengan dosa. Kalau enggak melakukan dosa kayaknya kurang pas. Jadi dosa lagi, dibudakin sama dosa. Tapi lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, lewat Paskah, lewat kemenangan, kuasa kebangkitannya, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kisah Rasul 13 ayat 39 mencatat bahwa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Perhatikan saudara. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, dia dibebaskan, diampuni, bahkan disucikan kembali. Jangan mau saudara dibudakin dosa lagi. Jangan mau dibujuk untuk masuk di neraka dengan iming-iming harta duniawi, dengan iming-iming pangkat, dengan iming apa yang ada seluruh dunia, bahkan dikatakan bila diberikan itu kita kehilangan nyawa kita dan akhirnya mendapatkan neraka. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Biarlah makna Paskah ini ada di setiap kita. Jadi pada waktu setiap Paskah kita ingat, atau pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, katakan syukur Tuhan, terima kasih. Engkau telah membebaskan kami, membebaskan anakku, membebaskan suamiku, membebaskan orang tuaku dari perbudakan dosa. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Dan poin yang kedua kita dapatkan apa arti Paskah di dalam kehidupan kita. Kita diselamatkan oleh darah Yesus. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28, mari kita baca bersama. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jumat kemarin kita udah bersama-sama mengangkat anggur. Yang kita percaya dengan iman itu adalah darah Yesus. Hosti yang kita percaya dengan iman itu adalah tubuh Yesus yang tercabik-cabik. Sehingga kita belajar menghormati keselamatan, menghargai keselamatan yang Tuhan berikan dengan cara hidup kita, dan kita tidak mau melakukan dosa lagi. Itu adalah suatu penghormatan yang kita berikan kepada Tuhan dan rasa syukur kita kepada Tuhan.
Jangan kita injak-injak kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan katakan, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa kita. Kita masih ada dosa turunan, dosa nenek moyang dan lain sebagainya. Mungkin kita katakan, gua sudah berbuat baik dan tidak berdosa. Lagi kecil kita berbuat dosa, kita nggak tahu. Turunan masih ada dosa, dan siapa yang bisa mengampuni? Tidak ada orang yang bisa mengampuni. Bahkan dikatakan tadi, hukum Musa pun tidak ada. Dan hanya darah Yesus yang telah tertumpah bagi kita semuanya. Kalau di zaman perjanjian lama, di dalam Keluaran pasal 12, saudara bisa baca, itu adalah Paskah pertama. Setiap pintu yang dioles dengan darah anak domba yang tidak bercacat celah, mereka akan selamat dan malaikat maut liwat. Anak sulung, kambing sulung, domba sulung, binatang sulung tidak mati. Tidak ada kematian karena ada darah di ambang pintu, darah domba yang dioleskan. Tapi untuk zaman anugerah ini, saudara gak perlu potong kambing, gak perlu potong domba, oles-oles lagi di pintu, tidak. Yesus sudah menggantikannya di kayu salib sebagai domba yang agung, yang telah disembelih untuk kita semuanya, dan darahnya untuk menyelamatkan kita semuanya. Yang tiap awal bulan kita nikmati keselamatan karyanya Tuhan dalam perjamuan kudus. Yang kemarin Jumat Agung yang kita boleh bersama-sama di dalam darah, manunggal di dalam tubuh dan darah Yesus. Kita diselamatkan oleh darah Yesus. Makna Paskah apalagi yang kita bisa rasakan, yang kita dapati di dalam karya kebangkitannya, yaitu kita manunggal dengan tubuh Kristus. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan aku lagi. Mungkin saudara aneh berpikir, kok aku hidup bukan aku lagi? Ya, itulah ciri orang Kristen, itulah ciri orang yang mempunyai hati Kristus, hati kasih, hati pengampunan. Kasih dan pengampunan berjalan sejajar. Enggak mungkin orang mengasihi tapi enggak mengampuni, enggak mungkin. Enggak mungkin orang mengampuni tapi tidak mengasihi, enggak akan bisa. Tapi kalau kita mengasihi, pasti kita akan mengampuni. Kalau kita mengampuni, ya, ampunilah dengan ikhlas, pasti kita akan mengasihinya. Dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi. Aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya diri untuk aku. Katakan amin. Saudara mau sujud sungkur, saudara katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak cukup 1000 lidah kita katakan terima kasih. Dan apa yang kita buat untuk Tuhan belum sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita layani, apa yang kita korbankan untuk Tuhan belum dan tidak akan setara dengan apa yang Tuhan telah lakukan. Sampai Tuhan titik darah penghabisan. Dan biarlah makna Paskah ini ada di dalam setiap hati kita. Kita boleh manunggal dengan tubuh Kristus. Bayangkan saudara, lebih daripada beroleh harta seluruh dunia. The greatest gift ini diberikan kepada kita. Kita boleh manunggal dengan tubuh Kristus. Yang nilainya lebih bila kita mendapatkan seluruh dunia. Tuhan telah ganti dengan nyawanya. Kita nggak perlu lagi ditoreh-toreh, kita nggak perlu lagi disalib-salib. Kita salib menyangkal diri dengan segala kelakuan, tapi secara fisik nggak perlu. Adapun mereka yang masih melakukan seperti itu hanya untuk memperingati, tapi secara fisik tidak perlu kita ditoreh-toreh lagi, kita angkat-angkat pikul kayu salib. Tuhan telah selesaikan semua di kayu salib untuk kita. Dan yang keempat yang saya dapatkan, apa makna Paskah di dalam kehidupan kita? Bahwa kita hidup dalam iman yang murni. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8.
Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Tadi yang saya katakan, bahwa di dalam perjanjian lama, saudara bisa baca dalam Keluaran 12, bahwa Paskah yang pertama yang diadakan di sana, darah domba beneran, domba embek beneran, dipotong, darahnya dioles di lambang pintu, dan malaikat maut liwat, dan tidak ada kematian dalam rumah itu. Kalau tidak dioles darah, ada kematian di dalam rumah itu. Ya. Tetapi kita sekarang tidak perlu potong kambing lagi, karena Yesus telah menjadi domba. Dan dikatakan di sini, karena itu marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jangan nodai lagi keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan cemarkan lagi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hargai karyanya Tuhan dengan cara hidup kita. Ya, dikatakan jangan lagi kita hidup dengan ragi yang lama. Berarti dengan segala kegiatan yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dikatakan bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tinggalkan saudara. Kalau Tuhan izinkan, goncang dunia, goncang langit, goncang laut, goncang bumi. Bukan karena Tuhan iseng, tetapi agar kita sadar. Supaya jangan lagi kita hidup di dalam keburukan dan kesahatan. Bertobat, jangan lakukan lagi. Waktu tinggal sedikit. Demikian besar kasih Tuhan kepada kita. Dengan maksud supaya semuanya selamat. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan pagi hari ini biarlah makna dari Paskah ini boleh ada di dalam benak hati kita. Dan kita menghargai karya keselamatan Tuhan. Biarlah kita tetap semangat hidup, sekalipun mungkin terseok-seok. Semangat hidup, sekalipun mungkin keadaan ekonomi yang seperti ini. Bukan cuma kita, di seluruh dunia sedang mengalaminya. Tetapi kita punya Tuhan yang besar. Ya, ada pujian katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti dikenapi. Imanku bersepakat manunggal dengan Tuhan. Ku punya Allah yang besar. Bangkit saudara, jangan kita tinggal di dalam keterpurukan. Bangkit saudara, karena Tuhan telah bangkit, Tuhan hidup dan kita bangga mempunyai Allah yang hidup. Saya simpulkan pagi hari ini. The greatest gift, pemberian yang terbesar Tuhan hadapkan kepada kita. Dan Tuhan nyadarkan ada dua objek. Harta seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa. Siapa yang menggantikan nyawa? Dikatakan tidak ada. Tapi tadi kita sudah baca di Injil Yohanes 15:13. Tuhan rela memberikan nyawanya untuk kita semuanya. Dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabatnya. Kita terima kasih yang besar, the greatest gift ini, untuk supaya kita boleh bersama-sama di surga. Dan makna Paskah yang pertama yang saya dapatkan, bahwa kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Capek Tuhan katakan. Ntar minta ampun lagi, datang lagi, dosa lagi, datang lagi, dosa lagi. Capek deh kata Tuhan. Ya. Tapi Tuhan panjang sabar. Dan kita patut hargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Poin yang pertama, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dan poin yang kedua, kita diselamatkan oleh darah Yesus. Poin yang ketiga, kita boleh manunggal dengan tubuh Kristus. Dan poin yang keempat, kita hidup dalam iman yang murni. Selamat Paskah, the greatest gift ini untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, buat karya agung-Mu yang mulia, yang dahsyat luar biasa.
Ampuni Tuhan segala pelanggaran pemberontakan kami. Dan terima kasih, the greatest gift itu Kau berikan kasih yang tiada taranya Tuhan. Sehingga pasca ini kami boleh bangkit kembali dari segala keterpurukan. Dan kami tidak mau melakukan dosa lagi. Kami tidak mau melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau membebaskan kami dari perbudakan dosa. Engkau menyelamatkan kami oleh pengorbanan darah-Mu Tuhan. Dan kami boleh manunggal dengan tubuh dan darah-Mu dalam tubuh Kristus. Dan kami boleh dituntun untuk beroleh hidup dalam iman yang murni. Dengan waktu yang singkat yang Tuhan berikan ini, jamah lawat setiap hati. Angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Taruh tangan kirimu di dada. Bapa, ini aku Tuhan. Aku mau dituntun Tuhan. Aku mau dipimpin. Aku memberikan diriku untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Aku tidak mau dalam hidup keterpurukan dan kejahatan yang lama. Aku mau bangkit bersama Engkau. Mampukan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku boleh semangat hidup baru Tuhan. Yang lama berlalu. Sehingga sinar kemuliaan-Mu bisa dibaca oleh setiap orang. Sehingga orang yang melihat boleh diselamatkan Bapa. Aku rindu untuk keluarga-keluarga diselamatkan. Sehingga boleh menjadi keluarga-keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Ini tanganku Tuhan pegang erat-erat ya Bapa, tuntun setiap kami. Dan biarlah kami boleh mengenal dan mengerti Engkau lebih lagi Tuhan. Dan lebih lagi mengenal akan kehendak-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan kami boleh melakukan. Bangkitkan kami dan kami terima the greatest gift ini Tuhan. Pemberian yang terbesar di dalam seluruh kehidupan kami terima dan kami ucapkan syukur dan terima kasih Bapa. Biarlah pemberian ini Tuhan sampai juga kepada anak cucu keturunan kami. Kami bersyukur berterima kasih punya Tuhan yang dahsyat, punya Allah yang besar, punya Bapa yang hidup, Bapa yang baik. Allah Tuhan kami ada dan bahkan ada Allah yang besar itu di dalam seluruh kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Biarlah berkat Paskah ini boleh termeteraikan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima pemberian-Mu yang terbesar, kasih-Mu, keselamatan-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan. Saudara, siang, sore atau pagi hari ini dimanapun saudara berada, saudara diberkati. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya bersyukur berterima kasih. Saya yakin dan percaya the greatest gift tidak hanya diberikan pada hari ini, tapi the greatest gift ada pada setiap kami. Pemberian yang terbesar yang dari Tuhan, karya keselamatannya untuk setiap kita. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, pengumuman setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Doa pagi dimulai pukul 4.15. Ada sedikit perubahan, dimulai dari pukul 4.15 menit sampai pukul 5. Dan saudara kita boleh bersatu dalam doa. Dan bila saudara rindu untuk bersama-sama di dalam doa pagi, saudara bisa hubungi sekretariat atau di koordinator doa yaitu Ibu Rosilawati. Dan kemudian doa siang jam 2 siang dimulai dari hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Biarlah kita isi hari-hari kita intim dengan Tuhan. Terlebih di masa-masa seperti ini Tuhan. Di masa-masa seperti ini kiranya Tuhan yang memberi kekuatan atas setiap kita. Terima kasih saudara, bersyukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat karya keselamatan-Mu. Kami bersyukur berterima kasih buat kebangkitan Tuhan. Biarlah roh bangkit itu ada atas setiap kami. Bangkit dari segala keterpurukan kami. Bangkit dari segala kemalasan kami. Bangkit dari segala hal-hal yang tidak berkenan dan kami mau tinggalkan dalam nama Yesus. Kami boleh bangkit Tuhan. Terlebih Tuhan Engkau telah menuntun kami, memampukan kami. Karya-Mu Roh Kudus, Engkau membimbing kami.
kami, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersahati berdoa untuk negara kami Indonesia. Sebegitu jauh kami bersyukur, berterima kasih buat pimpinan-Mu kepada Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, di dalam tugas-tugasnya untuk memulihkan kesehatan masyarakat, membangkitkan kembali ekonomi masyarakat di masa pandemik ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah pemerintah agar efektif dalam penanggulangan terorisme, baik dengan penindakan dan penegakan hukum maupun dengan program deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat dari surga kepada seluruh para pejabat untuk melaksanakannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa agar kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 bisa diterima masyarakat Tuhan. Berikanlah hati yang patuh, oh Tuhan, guna menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Dan kami terima kasih Tuhan buat kelancaran yang Kau berikan pada vaksinasi Tuhan. Biarlah agar COVID ini boleh terselesaikan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, Kau izinkan semuanya, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan, mengingatkan akan waktunya Tuhan, mengingatkan agar hanya kuasa-Mu Tuhan di atas segala penguasa apapun di dunianya ini Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Berkati satu persatu, berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu ada atas setiap kami, sehingga kami boleh lebih semangat lagi. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang telah Kau berikan, buat the greatest gift Tuhan, pemberian keselamatan, agar kami boleh menghargai dan menghormati karya-Mu Tuhan. Kembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda pada setiap tangan yang telah mempersembahkan, pada setiap hati yang telah taat melakukan firman-Mu, mengembalikan apa yang Engkau punya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengenapi akan janji-Mu Tuhan. Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu, Kau curahkan berkat-Mu, dan Kau yang menghardik segala belalang-belalang, pelaha, pengeri, pelompat, apapun pengganggu-pengganggunya, Engkau yang menghardik Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, di tengah masa sulit, masa sukar, masa pandemik ini, kuasa-Mu semakin nyata, mujizat-Mu ada dan memberi kekuatan, memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Berkati hamba-hamba-Mu sudah melayani, berkati kami semuanya yang telah bersama-sama mengikuti ibadah online ini Tuhan, dimanapun dan kapanpun kami berada, untuk bersama-sama memuji, memuliakan, mendengarkan, melakukan firman-Mu. Sertai Bapa sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang memberi kesembuhan kepada setiap pasien COVID. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memberi kekuatan Tuhan pada para medis. Kami menyerahkan Indonesia untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Mari saudara bangkit berdiri dan kita berdoa bersama seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Turunkanlah kiranya berkat damai sejahtera-Mu Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menaungi atas setiap kami Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah yang berikan damai sejahtera, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin, haleluya. Tetap taat pada protokol kesehatan, jangan lupa masker tetap dipakai sekalipun ibu bapak sudah divaksinasi, tetapi masker tetap dipakai dan 5M tetap kita jalankan. Tuhan memberkati. Selamat Paskah, the greatest gift, haleluya.